Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Putri Priyatin dari SMK Negeri 6 Jakarta. Dalam kesempatan kali ini, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya, dimana pada kesempatan ini saya akan memberikan materi terkait dengan memproses entry jurnal ya. Oke. Nah, materi memproses entry jurnal ini berdasarkan dari kompetensi dasar ya untuk mata pelajaran akuntansi dasar kelas 10, dimana kompetensi dasar ini yang ke-8 ya, terdiri dari 2 kompetensi, 3 itu untuk pengetahuan dan 4 untuk keterampilan. Dimana bunyi kompetensi dasar 3.8 ini adalah menerapkan jurnal, konsep debit dan kredit, saldo normal, sistematika pencatatan, dan bentuk jurnal. Sementara untuk kompetensi dasar keterampilannya yaitu 4.8 berbunyi melakukan pencatatan jurnal, konsep debit dan kredit, saldo normal, sistematika pencatatan, dan bentuk jurnal. Oke. Kalau sebelumnya di KD 3.7 itu kita membahas tentang transaksi bisnis perusahaan. Nah, ini satu step selanjutnya di mana transaksi-transaksi bisnis tadi ya berdasarkan bukti-bukti yang sah itu dilakukan pencatatan melalui jurnal ya. Maka disinilah kita akan explore bagaimana pencatatan jurnalnya, bagaimana konsep jurnalnya, baik terkait dengan konsep debit dan kredit. Oke. Dari kompetensi dasar ini saya turunkan menjadi beberapa tujuan pembelajaran baik secara pengetahuan maupun keterampilan. Nah, ini dapat dilihat di layar. Untuk tujuan pembelajaran aspek pengetahuan ini ada 5 ya. Yang pertama adalah menelaah pengertian dan fungsi jurnal. Kemudian yang kedua, menegaskan konsep debit dan kredit dan saldo normal ya. Kemudian yang ketiga ada menganalisis sistematika pencatatan jurnal. Yang keempat, memvalidasi bentuk jurnal ya. Yang kelima adalah mengevaluasi prosedur penjurnalan. Nah, itu untuk pengetahuan. Nah, ini yang kedua. Untuk aspek keterampilan, ini ada 2 tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah menentukan transaksi sebelum penjurnalan ya. Artinya transaksi-transaksi yang terjadi itu diidentifikasi kira-kira masuk ke dalam jurnal yang mana dan akunnya apa. Seperti itu. Kemudian yang kedua, mengolah transaksi ke dalam jurnal. Ya, ini satu tahapan setelah kita mengidentifikasi bukti-bukti transaksi. Oke, nah harapannya tujuan pembelajaran baik dari aspek pengetahuan dan keterampilan ini dapat tercapai melalui kegiatan pembelajaran yang kita akan lakukan sekarang. Sebelum masuk ke materi, ini ada sedikit cuplikan video ya. Video ini saya ambil dari YouTube ya. Ini alamat linknya, nanti kalian bisa tonton lagi. Tapi sebelum masuk materi, ibu pengen kalian menyimak ya isi dari video, maknanya apa untuk masing-masing diri kita termasuk ibu juga. Oke, kita simak dulu video berikut ini. Sepenggal cerita pendek tentang rasa malas yang dapat dikalahkan dengan sebuah tekad. Cerita ini berdasarkan pada sebuah pengalaman. Setiap orang di dunia ini pasti memiliki impian dan keinginan. Namun, impian dan keinginan tak akan ada artinya tanpa adanya kemauan. Kemauan untuk bertindak, kemauan untuk mewujudkannya. Mahagar katanya. Nanti aja. Besok aja ding. Terus
terus menunda belajar dengan melakukan hal-hal yang tidak perlu. Stalking, chatting, maraton film sampai sinting. Hei, sadarlah. Mimpi dan keinginanmu akan hanya menjadi sebatas angan jika hanya bermalas-malasan dan suka menunda-nunda. Belajar memang melelahkan dan membosankan. Tapi, lebih lelah mana dengan perjuangan orang tuamu yang membiayai sekolah dengan bekerja keras, yang ingin melihat anaknya lebih baik dan lebih berhasil darinya. Keluarlah dari zona nyaman. Persiapkan dirimu. Belajarlah selagi bisa. Jangan menunggu kapan kamu bisa. Tapi buatlah momen di mana kamu bisa belajar. Arthur Weasley pernah berkata, orang bijak belajar ketika mereka bisa. Orang bodoh belajar ketika mereka merasa terpaksa. Kenapa juga belajar harus merasa terpaksa? Kan nanti juga kalian yang akan merasakan hasil dari belajar tersebut. Sebenarnya tidak ada yang namanya orang bodoh. Yang ada orang malas. Orang pintar kalau malas lama-lama jadi bodoh. Tapi orang bodoh yang rajin lama-lama bisa menjadi pintar, bahkan mengalahkan orang pintar. Ada sebuah pepatah, apa yang kamu tanam, itulah yang kamu tuai. Apa yang kamu lakukan, maka hasilnya akan sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Kalau hanya menunggu sampai siap, kapan akan siap? Maka pada akhirnya, kamu hanya akan menghabiskan sisa hidup hanya dengan menunggu. Menunggu waktu yang tepat, bukan menciptakannya. Bingung, merasa terlambat. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Selama kamu memiliki tekad, mulailah belajar dari apa yang kamu suka. Karena ketika kamu terus berjuang, pada akhirnya kamu akan belajar bagaimana cara untuk menang. Jika tidak ingin orang lain memandangmu rendah, maka ubahlah dirimu menjadi seseorang yang tidak dapat direndahkan oleh orang lain. Kan hanya kamu yang bisa merubah dirimu sendiri, bukan orang lain. Orang lain tidak memiliki hak untuk merubah kamu, merubah apa yang kamu lakukan. We are best at every opportunity that others have. Lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki. Ada kesempatan tidak datang 2 kali. Walaupun datang, belum tentu itu adalah kesempatan yang sama. Yakin masih mau mager? Masih mau bersantai-santai? Boleh saja, tidak ada yang melarang. Tapi ingat, 1 detik kamu bermalas-malasan, ribuan sayanganmu di luar sana sedang belajar mati-matian. Stop wishing, start doing. Jangan berharap, mulailah bertindak. Hai Adelia Puspaningrum, undur diri. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Semoga bermanfaat. Ingat, jangan habiskan waktumu tanpa tujuan. Jangan pikirkan hal yang tidak berguna. Fokuslah pada apa yang menjadi tujuanmu.
luar biasa ya video yang barusan ditayangkan ya. Kita bisa mengambil banyak sekali nilai-nilai penting ya, pesan juga untuk kita, dimana bahwa kesempatan itu tidak pernah datang dua kali, termasuk juga kesempatan kita untuk belajar hari ini ya. Kalaupun datang dua kali, tentu kesempatan itu akan berbeda ya. Artinya jika kamu punya kesempatan ya, terutama belajar, terutama mengembangkan diri, ayo sama-sama kita ambil ya. Jangan sampai kesempatan itu terbuang sia-sia. Dan ingat, kerja keras belajar kalian itu dilakukan untuk membahagiakan kedua orang tua ya, untuk masa depan kalian agar menjadi lebih baik ya. Itu yang harus kalian tanamkan, bahwa bukan cuma berharap, tapi less doing ya. Kita harus segera bertindak ya. Sebagai pelajar, tindakannya apa ya? Belajar dengan tekun, belajar dengan sungguh-sungguh ya. Hasilnya nanti akan kamu petik ya, cepat atau lambat pasti akan terasa oleh kamu ya. Begitu intisari dari video tersebut. Semoga dari sini kita lebih terpacu lagi untuk belajar ya, terutama terkait dengan mata pelajaran yang saya akan bahas sekarang, yaitu tentang akuntansi dasar ya. Tentu kalian yang masuk jurusan akuntansi keuangan dan lembaga ini sudah memiliki minat terhadap bidang akuntansi ya. Jadi kita harus lebih banyak memanfaatkan kesempatan untuk mengeksplor ilmu-ilmu akuntansi. Oke. Kita lanjut masuk ke materi pembelajaran ya. Ini kaitannya dengan jurnal ya. Jurnal, mekanisme debit kreditnya, sampai dengan sistematika pencatatannya ya. Ini yang pertama itu ada 4 materi pokok. Yang pertama ada pengertian jurnal dan fungsi jurnal itu sendiri. Kemudian yang kedua ada mekanisme debit dan kredit. Kemudian yang ketiga sistematika pencatatan pada jurnal umum maupun jurnal khusus. Kemudian bentuk-bentuk jurnal dan prosedur penjurnalannya seperti apa ya. Nah, berangkat dari materi ini, kita akan masuk ke materi yang pertama tentang jurnal ya. Definisi tentang jurnal ya. Selama ini kalau di kelas, kalau dengar kata jurnal kan isinya laporan harian ya nak ya. Isinya laporan harian di mana kalian belajar materi apa, pelajaran apa, kemudian materinya apa, gurunya siapa ya, aktivitasnya seperti apa. Nah, sebelum masuk ke situ, sebelum masuk ke jurnal, ini jurnalnya berbeda dengan jurnal yang di kelas, itu jurnal akuntansi ya. Nah, sebelum masuk ke jurnal akuntansi, Ibu mau tanya dulu nih, pernah dengar istilah debit kredit ya? Karena di persamaan dasar sudah sempat dibahas nih debit kredit. Nah, bedanya apa ya debit dan kredit? Apakah semua akun di debit kalau bertambah, apakah semua akun harta kalau bertambah di debit, atau sebaliknya, akun-akun kewajiban dan modal kalau bertambah di kredit, atau berkurang di debit, atau seperti apa? Nah, ini konsepnya akan kita kupas melalui materi-materi yang akan Ibu sajikan. Kita masuk ke pengertian jurnal ya, dimana jurnal ini juga mengandung konsep debit dan kredit. Nah, jurnal dalam akuntansi dasar ini adalah catatan semua transaksi keuangan badan usaha maupun organisasi harian ya, yang dibuat secara kronologi, artinya secara urutan tanggal terjadinya transaksi, sistematis berurut dengan tujuan sebagai pendataan, termasuk di dalamnya transaksi, nama transaksinya ya, baik yang mempengaruhi maupun yang tidak mempengaruhi transaksi berjalan.
Itu untuk jurnal ya. Jadi kata kuncinya adalah catatan atas transaksi keuangan yang dibuat secara kronologi dan sistematis. Itu jurnal. Apa sih fungsi jurnal sebenarnya? Nah, fungsi jurnal dibagi menjadi 4. Ini yang pertama ada fungsi analisis ya. Kemudian yang kedua ada fungsi pencatatan. Yang ketiga ada fungsi historis. Yang keempat ada fungsi informasi. Untuk fungsi analisis ya, jurnal ini memang digunakan sebagai kegiatan menganalisa dari bukti-bukti transaksi yang terjadi di perusahaan ya, maksudnya ke sini. Kemudian fungsi pencatatan, balik lagi bahwa definisi jurnal itu adalah catatan harian ya. Artinya dari jurnal ini kita dapat mengetahui catatan-catatan secara kronologi dan sistematis semua transaksi keuangan yang terjadi. Historis karena memang dibuat catatannya secara kronologi, jadi bisa terlihat jelas kapan tanggal terjadinya ya, tanggal maupun bulan dan tahun. Fungsi informasi, jurnal ini berfungsi sebagai pemberi informasi ya terkait dengan transaksi apa saja yang sudah terjadi, terutama dalam satu periode akuntansi ya. Itulah beberapa fungsi dari jurnal. Nah, kemudian materi yang kedua terkait dengan mekanisme debit kredit. Nah, ini tersebut Ibu tanyakan tadi di awal, bedanya apa ya debit dan kredit? Nah, kita harus ingat bahwa unsur dari persamaan dasar akuntansi itu ada 5 ya. Masih ingat? Ya, yang bunyinya HUM PB harta sama dengan utang ditambah modal, di mana modal akan dipengaruhi oleh pendapatan dan beban ya. Di sini bebannya ditulis sebagai biaya ya, istilahnya sama, masih sama dengan expense. Nah, ini mekanismenya seperti apa? Oke. Yang pertama untuk aset ya. Aset yang harus diingat adalah harta perusahaan ya. Maka ketika ada transaksi terjadi penambahan aset ya, konsep dasarnya adalah ingat saldo normalnya dulu. Kalau aset itu di debit ya, maka ketika terjadi penambahan atas aset ya, nanti tergantung dengan akun-akunnya, ini akan bertambahnya di debit, berkurangnya di kredit. Itu untuk aset. Nah, lain halnya dengan kewajiban ya, atau kita sebut istilahnya liabilities. Saldo normalnya di kredit ya. Saldo normalnya di kredit, maka ketika ada penambahan transaksi terhadap kewajiban, misalnya utang ya, utangnya bertambah, maka dia posisi akun utang itu ada di sebelah kredit. Nah, sebaliknya jika berkurang ada di debit ya. Kemudian modal ya. Modal atau equity ini sama dengan kewajiban ya, saldo normalnya di kredit. Kalau ada penambahan modal, maka akun modalnya bertambah di sebelah kredit, berkurangnya sebelah debit. Pendapatan pun begitu, pendapatan atau revenue ya, memiliki saldo normalnya di kredit, bertambah di kredit, berkurangnya di debit. Nah, yang terakhir terkait dengan expense atau beban atau biaya ya. Ini saldo normalnya sama seperti aset ya, dia di debit. Jadi kalau ada penambahan transaksi terhadap biaya-biaya ya, misalnya biaya sewa, maka akun biaya sewanya itu akan dicatat di sebelah debit ya, karena bertambah, dan berkurangnya akan di sebelah kredit, seperti itu. Jadi ini 5 komponen besar ya. Nanti ketika transaksi kalian harus paham ya, akun-akun yang terkait itu masuk ke dalam kelompok yang mana, seperti itu. Oke, itu terkait dengan mekanisme debit dan kredit. Nah, setelah mengetahui yang dimana yang dicatat di debit, dimana yang dicatat di kredit, ini ada sistematika pencatatan jurnal
Ya, tadi jurnal kita dapat pahami bahwa bentuknya catatan. Nah, lanjut ke mekanisme debit kreditnya, berarti akun-akun akan dicatatnya sebelah mana nih? Di sebelah debit kah atau sebelah kredit kah? Nah, itu tergantung dari mekanismenya. Nah, ini sistematika pencatatan jurnal. Yang pertama adalah kita sebagai nantinya calon-calon akuntan profesional itu harus menyiapkan bukti pencatatan. Ingat bahwa bukti pencatatan ini berupa dokumen transaksi yang sah. Ya, artinya dicek lagi legalitasnya mulai dari tanggalnya, kemudian nomor buktinya, keterangan nominal, kemudian tanda tangan dan stempel. Itu paling penting. Ya. Nah, itu berlaku untuk semua bukti transaksi baik internal maupun eksternal. Ya, kalau udah siap nih buktinya, lanjut dari bukti tersebut kalian bisa analisis ya pengaruh atas bukti transaksi. Ya, pengaruhnya apa dan akan dicatat di akun mana yang tepat. Bu, menentukan akunnya gimana? Menentukan akunnya kita akan lihat akun-akun apa saja yang sudah disediakan oleh perusahaan. Ya, baru kita akan tempatkan secara tepat ya, biar pencatatan debit dan kreditnya juga tepat. Nah, setelah analisis baru kita mulai melakukan pencatatan dalam buku harian jurnal sesuai dengan kode akun. Ya, itu sistem pencatatan jurnal. Yang keempat, materi yang keempat terkait dengan bentuk jurnal. Dari tadi udah ngomongin jurnal, sebenarnya bentuknya seperti apa ya, Bu? Nah, jadi jurnal itu dibagi menjadi dua ya, Nak. Jurnal umum dan jurnal khusus. Dimana jurnal umum ini contohnya Ibu tampilkan di layar. Ini untuk perusahaan jasa ya. Jurnal umum ini harus ditulis juga identitas perusahaan, kemudian periodenya ya. Jadi jurnal umum ini untuk periode kapan, tanggal berapa, bulan, dan tahun. Nah, ini ada kolom yang paling kiri, biasanya ini tanggal dan bulan. Nomor bukti, bukti transaksi ya, bisa cek, bisa kwitansi, bisa faktur. Nah, ini tulis nomor-nomor buktinya di sini. Makanya tadi Ibu bilang salah satu komponen bukti transaksi yang sah itu ada nomor buktinya. Keterangan inilah yang kita akan masukkan ke akun ya, kita sebut namanya akun, wadah-wadahnya ya. Kolom refnya ini nanti diisi ketika sudah masuk ke tahap posting. Nah, debit dan kredit, nah inilah yang tadi Ibu sempat bahas terkait dengan mekanisme debit dan kredit ya. Jadi misalkan beban sewa tadi bertambah, berarti dia di debit. Nah, nanti tinggal mempengaruhi akun yang mana lagi ya. Tentu harus memenuhi konsep balance antara debit dan kredit. Ini untuk bentuk jurnal umum. Oke, yang kedua, ini ada bentuk jurnal khusus ya, di mana jurnal khusus ini terdiri dari beberapa jurnal. Yang pertama ada jurnal pembelian ya, atau purchase journal. Ini kolomnya terdiri dari tanggal, nomor faktur ya. Kenapa di sini ada nomor faktur, Ibu? Karena memang jurnal pembelian itu digunakan untuk mencatat semua transaksi pembelian secara kredit, artinya pembelian non tunai. Ya, maka di sini ada nomor faktur. Ya, ini harus dilampirkan. Akun yang dikreditnya maksudnya adalah pihak yang melakukan pihak yang tempat perusahaan membeli ya, karena ini konteksnya adalah transaksi pembelian. Nah, ini nominal pembeliannya berapa, maka utangnya berapa ya. Jadi pembelian itu karena dia bagian kelompok dari biaya, maka bertambahnya di sebelah debit ya, Nak. Nah, ini setiap ada transaksi pembelian dia ada di sebelah debit. Nah, pembelian ini kolomnya untuk pembelian barang dagang khusus nih. Nah, tapi di sini ada kolom serba-serbi, artinya pembelian selain barang dagang. Ini contohnya ada peralatan toko, peralatan kantor, perlengkapan kantor. Ini dicatatnya di kolom serba-serbi.
ya, dimana semua pembelian barang dagang maupun aset lain ini dilakukan non tunai, maka akan mempengaruhi akun utang dagang. Utang dagang kelompok kewajiban ya. Jadi kalau bertambah ada di sebelah kredit. Oke. Ini untuk jurnal pembelian. Jurnal khusus yang kedua itu terkait dengan jurnal penjualan. Ya, lagi-lagi Ibu ingatkan bahwa sebelum melakukan pencatatan jurnal, identitas perusahaan ini harus dilengkapi. PT apa, UD apa, ya. Baru kemudian diberi keterangan nama jurnalnya, ini jurnal penjualan atau istilahnya adalah sales journal. Periodenya untuk kapan? Ya, bulan, tanggal, bulan, dan tahun. Ini kolomnya terdiri dari tanggal, nomor faktur, masih ada nomor faktur. Kenapa ya? Karena memang jurnal penjualan itu dikhususkan untuk mencatat semua transaksi penjualan non tunai atau secara kredit. Keterangan berarti di sini adalah nama-nama konsumen, ya, nama-nama konsumen. Kalau tadi kan nama-nama supplier ya di jurnal pembelian. Nah, ini di kolom sebelah debitnya itu ada piutang dagang dan harga pokok penjualan. Ini analisisnya kita akan temui lebih lanjut, ya, kita akan eksplor lebih lanjut di siklus perusahaan dagang ya di kelas 11. Kemudian di sebelah kreditnya ada akun penjualan, persediaan barang dagang, PPN keluaran, dan akun lain-lain. Oke. Lanjut, bentuk jurnal yang ketiga itu ada jurnal penerimaan kas, ya, atau istilahnya adalah kas receipt journal, ya. Ini sama, ini harus dicantumkan identitas perusahaannya, nama jurnalnya, serta periodenya. Ya, ini ada tanggal, nah, keterangan. Karena ini penerimaan kas, otomatis akan mempengaruhi akun kas ya. Akun kasnya akan bertambah. Di mana kas ini masuk dalam kelompok harta, maka bertambah di sebelah debit. Nah, untuk akun lainnya juga treatmentnya sama ya. Dicek dulu dia anggota kelompok akun besar yang mana, baru kita dapat tentukan posisi debit dan kreditnya. Oke, the last untuk jurnal khusus itu ada jurnal pengeluaran kas, atau istilahnya adalah cash payment journal atau cash disbursement journal, ya. Sama, tiap jurnal ada identitas perusahaannya. Kemudian di sini ada kolom tanggal, keterangan, akun-akun yang posisinya di debit dan akun-akun yang posisinya ada di kredit. Oke. Bu, jadi kita akan menggunakan jurnal yang mana? Untuk perusahaan jasa, kita akan menggunakan jurnal umum. Ya, nanti ketika masuk siklus perusahaan dagang, baru kita akan menggunakan semua jurnal. Oke, itulah bentuk-bentuk jurnal. Jadi kalian harus sudah bisa membedakan nih ya. Kalau bentuk jurnal dengan kolom-kolom seperti ini, harus sudah tahu bahwa itu adalah jurnal apa. Prosedur penjurnalan, ya. Nah, ada rumus persamaan dasar yang menjadi acuan konsep debit kredit, ya, dimana debit sama dengan kredit yang tadi Ibu sudah sampaikan konsepnya. Debit itu aktiva sama dengan utang plus modal itu untuk kredit. Dapat dirinci lagi lebih detail dengan adanya unsur pendapatan dan biaya, artinya aktiva sama dengan utang plus modal plus pendapatan dikurang biaya. Nah, jika modal bertambah di kredit, maka biaya akan bertambah di debit, ya, karena di sini minus dipindahkan ke kelompok aktiva, ya, jadi di debit, ya, masuk dalam kelompok debit, utang, modal, pendapatan. Nah, artinya dari sini aktiva dan biaya ini satu konsep, bahwa balik ke atas, ya, tiap ada penambahan pasti posisinya di debit. Nah, sementara untuk unsur utang, modal, dan pendapatan ini konsepnya sama, bertambah di kredit, ya.
karena dia kelompok akun kredit. Seperti itu ya. Untuk lebih lanjut, nanti tiap komponen semua ini ada akun-akun kontra ya, akun-akun yang tidak semestinya berada di posisi debit dan kredit. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, dari rumus tadi ya, artinya ada ketentuan ya bahwa setiap transaksi punya unsur debit dan kredit secara bersamaan ya. Ingat konsepnya double entry system, artinya yang dicatat di debit dan kredit harus balance ya, harus sama. Jumlah debit dan kredit harus sama. Tentukan rekening apa yang terlibat, bertambah atau berkurang. Kemudian lihat mekanisme debit kreditnya ya, baru kita cek dan dicatat mana yang di posisi debit dan kredit. Agak rumit, kita masuk ke contoh. Di tanggal 5 Januari 2018, ini perusahaan meminjam uang 250 juta dari bank ya. Berarti dari transaksi ini udah kebayang nih, oh perusahaan kasnya akan bertambah dan utangnya pun akan bertambah. Nah, kita cek ya, gimana cara buat jurnalnya dari transaksi ini. Nah, identifikasi transaksi melibatkan akun mana ya, yang tadi ibu bilang. Kalau menerima kas ya, pinjaman dari bank, maka akan masuk ke kas ya, bertambah ke kas, dan utang juga bertambah. Artinya ada dua akun yang dipengaruhi atas transaksi tersebut ya, kas dan utang. Kemudian kita cek nih, oh kas itu kalau bertambah di mana, utang itu kalau bertambah di mana. Nah, nominalnya tadi 250 juta, jadi jurnalnya untuk akun kas posisinya di debit 250 juta, dan untuk akun utang posisinya di kredit dengan jumlah nilai yang sama. Dari sini udah terpenuhi nih konsep double entry sistemnya ya, jadi debit dan kreditnya nilainya sama. Oke, nah ini terakhir ya, paparan materi dari ibu sudah selesai. Nah ini terakhir ada masalah pencatatan transaksi keuangan. Nah, ibu minta kalian masing-masing dengan kelompoknya menganalisis masalah yang ibu sajikan ini ya. Jadi kurang lebih masalahnya adalah ada pegawai yang baru bekerja ya, ini baru 2 bulan, dia kerjanya kebetulan di bagian pembukuan ya. Nah ini karena dia baru dan belum banyak pengalaman, nah dari atasan dan rekannya pun belum ada arahan ya. Jadi ketika melakukan pembukuan, Andi nama karyawannya ini ngumpulin bukti transaksi, main kumpulin aja tuh tanpa dipisah-pisah kategorinya, bahkan tanpa disusun tanggal terjadinya. Nah di akhir ketika diminta melakukan rekap ya, pembukuan, nah ini kewalahan Andi ya, kewalahan karena memang bukti transaksi yang dikumpulin tercecer, kadang juga dia lupa naruhnya di mana. Nah ini menjadi hambatan ketika proses pembukuan itu berlangsung. Nah dari masalah itu ibu minta kalian garis bawahi apa sih masalah utama dari kasus tersebut ya, kalau dikaitkan dengan sistematika pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Nah kemudian apa penyebab masalah tersebut dan solusi yang kalian tawarkan ya kepada Andi agar memperbaiki kinerjanya lebih maksimal. Nah kasus ini kalian akan diskusikan melalui Google Classroom ya, dengan tools Padlet. Jadi nanti ibu minta setiap laporan diskusinya kalian entry, kalian input ke dalam Padlet. Jadi masing-masing kelompok lain bisa ngebaca ya hasil diskusi tiap kelompok. Dari situ nanti kita akan ambil kesimpulan ya,
solusi apa yang kira-kira paling tepat untuk mengatasi masalah pencatatan transaksi keuangan ini. Oke. Terakhir ada penilaian pengetahuan dan keterampilan. Ini bentuknya adalah lembar kerja peserta didik atau LKPD. Ibu juga sudah tahu kan di Google Classroom, kalian tinggal cek dan kerjakan ya, kumpulkan kembali di Google Classroom ya. Ini ada beberapa soal pilihan ganda untuk pengetahuan. Nah, untuk keterampilannya ada soal transaksi ya. Nah, ini ibu ingin kalian mempertajam lagi analisis transaksinya ya. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan di Google Classroom untuk kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, cukup sudah materi yang ibu sampaikan hari ini. Ada slide terakhir dari ibu. Nah, ini pertanyaan terakhir, mengapa semua butuh proses? Nah, termasuk kita belajar. Karena ingat, di setiap proses terdapat pembelajaran. Jika dipercepat berarti Allah ingin kita bersyukur. Namun jika diperlambat, Allah ingin kita bersabar. Ya, jadi kita harus benar-benar menikmati proses untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Oke, sekian paparan materi ibu terkait dengan entry journal pada sesi ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.